Itu cukup bagus Ustaz. Cukup gini ya. Suaranya bagus. Iya, baik. Terima kasih. Saya bisa, kalau seandainya sudah jelas, mungkin saya bisa memulai, Pak ya. Cara saya silakan Pak Kiai. Ya, baik. Tema yang diamanahkan untuk disampaikan adalah terkait dengan tafsir tematik ayat-ayat hukum. Ya, mohon izin pada kesempatan pagi hari ini secara momen saya ingin mengambil ayat Al-Quran terkait dengan ayat-ayat puasa. Ayat 183 sampai 187 ini adalah terkait dengan ayat-ayat puasa. Saya tidak akan membicarakan semua tema yang tercover di dalam ayat-ayat ini, cuman mungkin saya akan mengambil mungkin 2-3 tema yang relevan untuk kita diskusikan pada kesempatan pagi hari ini. Mohon izin saya ingin membaca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. 183 daripada surah Al-Baqarah ini merupakan legitimasi syariah, hujjah syara'iyah, dan yang menjadi alasan kenapa puasa ini dilakukan. Ungkapan ya ayyuhalladzina amanu ini merupakan panggilan sekaligus menjadi alat ukur bagi siapapun yang mendengar panggilan ini. Akankah si pendengar seruan ini akan merespon dan kemudian melakukan puasa atau tidak? Itu ditentukan oleh ungkapan amanu ini. Oleh karena itu, iman itu menjadi modal yang menentukan seseorang di dalam melakukan amal kebaikan. Saya ingin membuat gambaran ketika kita ada sebuah acara, misalkan di stadion lah ya, di Gelora, Istora, ada acara, banyak datang dari daerah, dari macam-macam industri, dari kelompok, dari instansi, semuanya berkumpul. Pada satu kesempatan, setelah acara selesai, kemudian ada pengumuman. Pengumumannya berbunyi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Fauzin dimohon untuk berkumpul di gate 2A, di pintu gate 2A. Kira-kira begitu bunyi panggilannya. Maka saya bisa membayangkan bahwa kita semua yang merupakan jamaah Masjid Al-Fauzin itu akan mengambil respon dan akan mengambil perhatian. Sehingga kita yang memiliki identitas sebagai jamaah Masjid Al-Fauzin itu akan segera berkumpul di pintu 2A, seraya mengajak teman-teman kita ya dari jamaah yang sama. Nah, ketika Allah menyeru, wahai orang-orang yang beriman, puasalah kalian, maka saya membayangkan juga yang mendengar seruan ini, yang merespon panggilan ini, dan kemudian melaksanakan puasa hanya mereka yang memiliki identitas keimanan. Sedangkan yang di dalam dirinya tidak terdapat identitas keimanan, atau ada keimanan tetapi tidak cukup kokoh, maka mereka tidak akan merespon panggilan puasa atau melakukan puasa tetapi tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, ungkapan ya ayyuhalladzina amanu ini
saya ingin menyampaikan bahwa fondasi utama pelaksanaan ibadah puasa ini adalah iman. Iman inilah yang menjadi motivasi seseorang itu akan melakukan puasa atau tidak. Dan dengan tafsiran iman pula, dan dengan menggunakan alat ukur iman pula, kita bisa menafsirkan kejadian di sekitar kita. Kalau di siang bulan-bulan Ramadan, masyarakat yang mayoritas Muslim ini kemudian kita dapati di siang hari mereka mengakses restoran, rame di warung-warung makan, bahkan mungkin di jalanan secara terbuka mereka minum, merokok, dan seterusnya. Ini sesungguhnya adalah tafsiran bagi si pelaku tentang kondisi keimanannya. Dan ini wajar, ya. Karena hanya yang memiliki identitas keimanan yang akan merespon panggilan ini. Nah, oleh karena itu inilah pentingnya kenapa Allah memulakan panggilan syariat puasa ini dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah menyebut bahwa seseorang yang memiliki keimanan yang mantap, dia akan menghindari kemaksiatan. Dalam bahasa hadisnya, la yasriku sariku illa wa huwa mu'min. Orang itu kalau imannya sempurna, dia nggak akan mencuri. Wala yazni zani illa wa huwa mu'min. Selama orang itu memegang keimanan, maka nggak akan berzina. Logika terbaliknya, kalau ada orang mencuri, ada orang berzina, pertanda keimanannya bermasalah. Kalau tidak boleh dibilang imannya nggak ada. Nah, ini menunjukkan bahwa motivasi terbaik kita di dalam menjalankan seluruh aktivitas kehidupan ini adalah motivasi keimanan. Jadi ini yang bisa kita jadikan sebagai tafsiran. Kenapa orang berpuasa cuma kuat 1 pekan? Kenapa restoran-restoran kita ini tutup? Ya, mungkin bukan soal tutup bukanya, yaitu masing-masing punya alasan. Tetapi sebagai orang yang memiliki jiwa keimanan, tafsiran kita kayak begitu. Kenapa tutupnya cuma pekan pertama? Mungkin berdasarkan pengalaman para pengusaha selama ini, di pekan pertama orang Islam masih banyak yang puasa. Tapi kalau sudah masuk pekan kedua, masuk ke 10 hari kedua, mungkin sudah mulai yang nggak kuat. Keimanannya nggak cukup untuk dijadikan sebagai modal untuk berpuasa. Cacing imannya kurang, sehingga nggak kuat berpuasa. Sehingga rugi kalau nggak buka restoran, gitu kira-kira ya. Dan ini pula juga yang menjadi sebab. Kadang-kadang kita ini tinggal di sebuah komplek. Ya, masjid kita dekat dengan rumah kita. Ya, sementara kita kerjanya jauh dari rumah kita. Meskipun hujan gitu ya, tetap saja pagi kita pergi menuju tempat kerja kita. Ya, artinya yang jauh terlampaui. Sementara yang dekat, meskipun setiap hari kita melewati, masjid itu kita lewati saja. Nah, fenomena itu nampaknya yang paling tepat untuk dijadikan sebagai cara untuk menafsiri adalah fenomena keimanan tersebut. Dan yang ketiga, puasa yang dijanjikan dengan penghapusan dosa, itu ternyata adalah puasa yang didasari atas keimanan. Makanya Rasul menyebut, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Ini artinya ada mungkin orang yang berpuasa, tetapi karena nggak enak. Ada orang yang berpuasa karena tuntutan lingkungan, keluarga, sehingga puasanya tidak didasarkan atas prinsip dan fondasi keimanan. Nah, orang-orang yang seperti ini, waliyadzubillah, yang berpuasa dengan motivasi seperti ini, meskipun berpuasa, tetapi tidak dijanjikan dengan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ya, ini mungkin potongan yang pertama ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa ini ternyata di dalam sejarahnya Bapak Ibu baru disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun kedua Hijriah. Artinya 13 tahun selama Nabi itu menetap di Mekah,
puasa Ramadan itu belum disyariatkan. 2 tahun selepas Nabi menetap di Madinah, baru ada perintah berpuasa. Sehingga di dalam asbabun nuzulnya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat itu menuju ke Madinah, mereka belum melakukan puasa Ramadan. Sebagian riwayat ada mengatakan mereka sudah melakukan puasa, tetapi bukan puasa Ramadan, tetapi puasa 3 hari setiap bulan, Ayyamul Bid. Barulah ketika menetap di Madinah selama 2 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan puasa. Artinya, puasa yang kita lakukan saat ini sesungguhnya adalah puasa yang memiliki akar sejarah dengan umat-umat terdahulu. Jadi bukan hanya umat Nabi yang diperintahkan puasa, tetapi umat-umat terdahulu juga diperintah untuk puasa. Sehingga redaksi ayatnya berbunyi, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, puasa sendiri itu berat atau tidaknya itu ditentukan oleh 2 hal. Yang pertama adalah faktor keimanan tadi. Yang kedua adalah faktor kebiasaan. Jadi kita ini puasa ini berat atau tidak, itu ditentukan oleh 2 faktor. Yang pertama faktor keimanan. Kalau keimanan kita prima, kalau keimanan kita ini sempurna, insya Allah meskipun lelah, kita akan nikmati kelelahan-kelelahan itu. Nah, karena kenapa? Karena iman inilah yang mendorong kita melakukan kebaikan. Nah, yang kedua adalah kebiasaan. Dan ini hampir problem kita kebanyakan, Pak. Kenapa? Sebab kita nggak biasa puasa. 11 bulan di luar bulan Ramadan, kita ini apa saja kita makan. Kita akses. Semuanya kita nikmatin. Sehingga ketika tiba-tiba Ramadan datang dan kita harus berpuasa, maka bukan hanya sekedar fisik kita yang harus adaptasi, tapi sihis dan kejiwaan, syuur, perasaan, itu juga harus beradaptasi. Sehingga mungkin di awal-awal menjadi berat. Nah, ternyata kalau kita perhatikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbiasa berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata terbiasa berpuasa. Ibunda Aisyah meriwayatkan, selain bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali puasa pada bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban Rasulullah itu banyak banget puasa. Tetapi puasanya tidak sampai full. Jadi kalau full, itu khusus di bulan Ramadan. Selain di bulan Ramadan, bulan Sya'ban Nabi itu banyak banget berpuasa. Selain daripada bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, Nabi itu terbiasa melakukan puasa tadi 3 hari selama 1 bulan. Artinya Senin dan Kamis. 3 hari, 13, 14, dan 15. 3 hari. Ditambah lagi dengan puasa Senin dan Kamis. Kalau Senin dan Kamis dalam 1 pekan itu 2 kali, maka dalam 1 bulan ada 4 kali. 2 kali 4 menjadi 8. Jadi di luar bulan Ramadan dan di luar bulan Sya'ban, Rasulullah itu puasanya 8 Senin Kamis, ditambah 3 hari puasa putih, Ayyamul Bid, puasa Ayyamul Bid. Jadi 11. Ditambah lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, ditambah lagi dengan apa? Dengan puasa dikarenakan nggak ada makanan di rumah Rasulullah. Subhanallah. Jadi sering sekali Rasulullah itu pulang dari masjid, kemudian bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, hal indakum syai'un? Wahai Aisyah, ada ini nggak? Ada sarapan nggak? Ada sesuatu nggak yang bisa dimakan? Maka Ibunda Aisyah pun kemudian menjawab, ya Rasulullah, ma indana syai', katanya. Nggak ada apa-apa ya Rasul. Mendengar jawaban seperti itu, Rasulullah pun kemudian mengatakan, fa'idan fa'inni sha'im, kalau begitu saya puasa. Subhanallah, jadi Nabi yang memiliki karisma, wibawa, otoritas sebesar itu, rupanya kata Ibunda Aisyah, dapurnya Aisyah itu lebih sering nggak ada asapnya daripada asap. Yang poin saya adalah berarti dalam 1 bulan Rasulullah itu berbelas-belas hari di dalam berpuasa. Dengan hitung-hitungan seperti tadi. Ayyamul Bidnya 3 hari,
Senin Kemisnya 8 hari, ditambah lagi dengan kis-kis nggak ada sarapan. Ya. Sehingga secara fikih, boleh diperkenankan puasa untuk tidak niat puasa sunnah. Untuk puasa sunnah diperkenankan untuk berpuasa tidak niat dari awal fajar. Ya, seperti tadi, ya asal dari fajar belum makan. Tapi kalau jam 7 sarapan, setengah 8 niat puasa, itu berarti nggak boleh ya. Asal dari subuh belum makan, belum minum, belum yang membatalkan puasa, kemudian niat puasa itu boleh. Nah, khusus untuk puasa Ramadan, para ulama sepakat tidak diperkenankan seseorang itu melakukan puasa Ramadan tanpa niat. Di dalam praktiknya, Imam Syafi'i mengharuskan puasa niat Ramadan ini setiap hari di awal fajar. Sementara kalau menurut Imam Malik, mazhab Imam Malik, itu diperkenankan niat puasa di awal Ramadan untuk niat 1 bulan ke depan. Nah, untuk memudahkan, kalau boleh saya menyarankan, kita mengikut Imam Malik ya untuk sebagai kehati-hatian. Siapa tahu kita ini tidur nggak bangun pagi ya, tidur nggak sahur sehingga nggak sempat puasa. Sehingga dengan mengambil pendapat yang diambil oleh Imam Malik, kita sudah meniati cover 1 bulan. Tetapi akan lebih baik jika seandainya setiap pagi di saat kita sahur, sebelum fajar datang, kita meniatkan. Nah, dengan demikian, maka kita bisa memastikan supaya puasa yang kita lakukan ini, niat setiap harinya, niat setiap harinya. Itu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu puasa. Nah, ending dari puasa itu supaya la'allakum tattaqun. Ini berarti menunjukkan sebagaimana orang-orang terdahulu itu bisa menjadi orang yang bertakwa melalui puasa, maka semestinya kalian, wahai umat Nabi di akhir zaman, juga bisa menjadi pribadi yang bertakwa jika berpuasa. Melalui puasa. Bisa menjadi orang yang bertakwa melalui puasa. Bapak yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita ini masih merasa puasa itu berat, maka kita harus mencoba membaca dan menghayati kembali. Bagaimana mungkin puasa Ramadan itu berat? Orang dahulu pun juga kuat puasa. Bagaimana mungkin kalian itu menganggap bahwa puasa itu berat, sementara yang puasa bukan kamu sendiri, yang berpuasa bareng-bareng. Makanya kenapa Bapak Ibu, puasa Ramadan itu lebih ringan daripada puasa sunnah. Karena kalau puasa sunnah, kita puasa sendirian. Yang lain makan, kita puasa, jadi berat. Tapi kalau puasa Ramadan, yang puasa bukan hanya kita, tetapi lingkungan kita juga puasa, keluarga kita puasa, komplek kita puasa. Jadi kalau masih menganggap puasa Ramadan ini berat, nampaknya kita harus berpikir ulang. Yang kedua. Yang ketiga, kalau ada yang masih menganggap puasa ini berat, bagaimana mungkin puasa Ramadan ini berat? Orang puasa Ramadan ini cuma 30 hari kok. Allah menyebutnya ayyamam ma'dudat, katanya. Ayyamam ma'dudat, puasa Ramadan ini cuma beberapa hari. 30 hari dari 360 hari yang kalian nikmati dalam 1 tahun itu. Berarti berapa? 10%. Ya, lebih kurang atau enggak sampai. Ya, 30 hari dari 360 hari. Ya. Jadi sekitar cuman itu, ya, cuman 10%. Bagaimana mungkin kamu itu masih ngerasa berat kan? Untuk nikmati segalanya bisa kamu rasakan di hari-hari yang lain. Nah, sementara 30 hari ini cuma puasa. Nah, ini barangkali 1-2 hukum yang kita ambil daripada 183. Kalau seandainya ada yang masih merasa berat lagi, bagaimana puasa Ramadan itu berat? Orang puasa Ramadan itu ada banyak kerusuhan kok, ada banyak keringanan kok. Ya, yang nggak kuat karena sakit, yang nggak kuat karena sepuh, yang nggak kuat karena yang tidak boleh puasa karena hamil, karena haid, boleh kok kalian tuh nggak puasa. Jadi nggak berat. Berat itu kalau seandainya compulsory, nggak boleh ada discuss. Pokoknya harus dibuat dalam segala keadaan, nah itulah berat. Tapi kalau seandainya ada alternatif untuk boleh nggak berpuasa dengan beberapa pertimbangan, ya tidak disebut berat lah namanya. Nah, di antara bentuk-bentuk keringanan dan keruksahan itu adalah
faman kana minkum maridhon. Kalau seandainya kalian itu sakit, aw ala safarin, atau berada di dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhor, maka jumlah bilangannya hendaklah dilakukan pada hari-hari yang lain. Nah, hukum yang ketiga yang bisa kita ambil di sini bahwa orang yang sakit dan orang yang bermusafir, yang dalam keadaan musafir, diperkenankan untuk tidak berpuasa, tetapi kompensasinya melakukan puasa sesuai dengan bilangan yang ditinggalkan pada bulan Ramadan untuk dilakukan di bulan-bulan yang lain. Nah, oleh karena itu jangan ngerasa berat. Ya. Jangan ngerasa berat. Ada banyak kemudahan, ada banyak keringanan yang Allah Subhanahu wa taala kemukakan. Ini barangkali hukum yang ketiga. Nah, para ulama kemudian berbeda pendapat. Ketika ada pertanyaan, ma huwal marud was safar al mubihu lil iftar. Sakit dan safar yang seperti apa yang diperkenankan orang itu nggak berpuasa? Jenis sakit dan jenis safar yang seperti apa yang dibolehkan untuk tidak berpuasa pada siang bulan Ramadan. Nah, para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini dan boleh kita klasifikasikan secara mudahnya pada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok tekstualis. Artinya memahami Al-Quran sesuai dengan teksnya. Artinya kalau teksnya bilang orang yang safar boleh nggak berpuasa, maka segala jenis safar boleh dijadiin alasan untuk tidak berpuasa. Karena teksnya mengatakan faman kana minkum maridhon, bagi kalian yang sakit, dan tidak ada batasan jenis sakit yang seperti apa, maka asal sesuatu penyakit itu masuk dalam kategori penyakit, maka boleh orangnya nggak berpuasa. Sehingga tidak ada batasan tingkat sakitnya. Tidak ada term and condition, syarat dan ketentuan perjalanan seperti apa yang diperkenankan untuk berpuasa. Nah, pendapat seperti ini diambil oleh ahlul zahir. Saya dalam bahasanya disebut dengan cendekiawan atau ulama yang mazhabnya mazhab tekstualis, sesuai dengan teksnya, memahami sesuatu sesuai dengan letter luck-nya. Sehingga konsekuensinya, meskipun orang itu yang sakit itu adalah jempolnya, mungkin cantengan gitu. Cantengan itu kan sakit, masuk dalam kategori sakit. Kalau orang itu cantengan, menurut pendapat ini boleh nggak berpuasa, ya kan? Cantengan. Ya. Atau misalkan lagi naik motor tiba-tiba matanya kena kelilip, ya, kena apalah gitu ya, kena spanduk kah atau kena apa, yang penting sakit gitu ya. Maka dengan pemahaman yang pertama ini orang boleh nggak berpuasa. Kenapa? Karena ayatnya bunyinya faman kana minkum maridhon. Yang penting dia sakit. Yang penting dia sakit. Nggak begitu isu bagi kami, kata pendapat ini. Apakah sakitnya itu sakit parah atau sakit ringan? Yang penting dia sakit, boleh. Begitu juga dengan yang bepergian. Pendapat golongan yang pertama ini, selama orang itu tidak mukim, berarti dia safar. Nah, jadi batasannya safar itu berarti dia nggak mukim. Dengan demikian segala jenis safar, ya segala jenis safar membolehkan seseorang itu tidak berpuasa. Ini pendapat yang pertama. Alasannya apa? Ya, alasannya karena Allah menyebutnya secara mutlak. Sakitnya mutlak, safarnya juga mutlak. Oleh karena itu tidak menjadi persoalan meskipun sakitnya ringan. Tidak menjadi persoalan meskipun safarnya itu sebentar. Ya, saya orang Bekasi mau ke Depok begitu ya, boleh aja. Kenapa? Karena memang safar. Ya. Karena memang safar. Nah, di antara ulama yang mengambil pandangan seperti ini, misalkan seperti Ibnu Sirin, ya.
Ibnu Sirin, dan juga ada salah seorang tabi'in namanya Atha, itu juga mengambil pendapat seperti ini. Ya, dalam apa namanya? Di dalam masanya mungkin pendapat seperti ini itu agak tepat. Karena perjalanan 20 kilo dari Bekasi ke Depok zaman dahulu, apalagi di siang bulan Ramadan, itu panas. Dan orang dahulu nggak ada Pajero, nggak ada air, nggak ada AC gitu ya. Sehingga orang zaman dahulu pilihannya kalau nggak berjalan kaki, ya menggunakan kendaraan kuda. Kalau nggak kuda, ya unta. Tentu berjalan di siang hari, di terik matahari padang pasir, selama 20 kilo, dengan berjalan kaki atau naik unta atau kuda, nah, itu mungkin tepat. Tetapi dalam konteks sekarang nampaknya pendapat ini kurang relevan menurut hemat saya. Nah, oke, itu yang pertama. Yang kedua, pendapat pendapat kebanyakan fuqaha, termasuk madhab yang 4 ini. Mereka menyatakan bahwa yang sakit yang menyebabkan seseorang itu boleh nggak berpuasa adalah al-mardus syadid, sakit yang parah, ya, yang kalau dia ini tetap memaksakan puasa menyusahkan dia, satu, atau yang kedua bisa menambah semakin parah sakitnya. Nah, atau kalau seandainya dia tetap maksain puasa, dia khawatir nggak sembuh-sembuh. Nah, jadi ada 3 term di kalangan para ulama mayoritas jumhurnya. Sakit yang membuat seseorang itu boleh nggak berpuasa, term yang pertama adalah, ya secara umum adalah sakit yang parah. Sakit yang parah yang membuat seseorang itu diperbolehkan untuk nggak puasa. Nah, ketentuan parahnya bagaimana? Yang pertama adalah kalau dia puasa, membuat dia susah amat, berat banget. Ya. Yang kedua, kalau dia tetap maksain puasa, sakitnya jadi tambah parah. Dan kalau yang ketiga, kalau dia tetap berpuasa dalam keadaan sakit yang seperti itu, lambat sembuhnya. Sehingga nanti akhirnya malah benar-benar nggak bisa puasa. Ya, lebih baik sekarang istirahat 2-3 hari nggak puasa, sembuh, habis itu nanti mudah-mudahan hari keempat dan kelima seterusnya bisa puasa. Nah, ini kata ulama jumhur. Begitu juga dengan safar. Safar bepergian. Bepergian yang diperbolehkan untuk tidak puasa itu adalah bepergian jauh yang menyebabkan kesusahan juga ketika melakukan perjalanan. Jadi kalau perjalanan jauh, perjalanan dekat, apalagi mungkin mobilnya nyaman gitu ya, perjalanan dekat, tapi apalagi pakai kendaraan yang nyaman, maka memungkinkan seseorang itu memungkinkan seseorang itu untuk nggak berpuasa. Tapi kalau perjalanan dekat, mobilnya nyaman, kendaraannya nyaman, maka tentu tidak ada alasan untuk berbuka. Nah, sekarang mungkin akan menjadi isu. Nah, perjalanan panjang ini berapa batasannya? Nah, kalau Imam Syafi'i zaman dahulu menyampaikan bahwa di antara bentuk batasan perjalanan panjang itu yang mencapai 883 kilo. Nah, di zaman dahulu. Jadi kalau seseorang itu perjalanan selama 83 kilo, ya, maka dia dalam keadaan safar, dalam keadaan musafir yang membolehkan orang itu tidak puasa. Sementara kalau sebelum itu, Imam Syafi'i menyebut belum masuk dalam kategori perjalanan yang menyusahkan. Ya, kalau seandainya 50 kilo, ya kalau istirahat berhenti, ya gitu kan tidak mesti harus. Nah, gitu kira-kira lah ya. Nah, secara umum. Nah, tapi persoalannya adalah dalam konteks sekarang. Dalam konteks sekarang perjalanan jauh, Jakarta Surabaya itu sekitar berapa? 800-900 kilo. Kalau naik kendaraan mobil memang panjang dan memang melelahkan. Tapi kalau seandainya menggunakan pesawat terbang cuma perlu waktu 1,5 jam, apakah ini menjadi bagian daripada itu? Nah, oleh karena itu saya memahami yang menjadi spirit, yang menjadi ilat
kenapa orang itu boleh berbuka pada saat sakit dan pada saat musafir adalah kelelahan dan masyakohnya. Nah, oleh karena itu Allah meminta yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Jadi spiritnya adalah Allah menghendaki kemudahan bagi kita. Nah, kalau sakitnya sakit tantangan, ya kan tidak ada sesuatu yang membuat dia ini kesusahan sampai kemudian nggak bisa puasa, ya kan? Begitu juga dengan perjalanan. Kalau perjalanan dari rumah menuju rumah mertua, beda kampung, masih satu daerah, perjalanan juga namanya. Tapi kan mudah, tidak ada sesuatu yang menyusahkan yang membuat dia ini diperkenankan untuk tidak berpuasa. Nah, oleh karena itu spiritnya adalah kemudahan. Nah, dengan demikian, wallahu a'lam bishawab, meskipun sama-sama ke Surabaya, ya, secara jaraknya sama, yang satu menggunakan pesawat, yang satu menggunakan bis, misalkan bis umum, misalkan, tentu dampak kesusahannya nggak sama. Yang menggunakan pesawat, relax saja, dari rumah menuju ke bandara pun pakai mobil. Ya, sama seperti biasa kita jadi dalam kota. Terus kemudian naik pesawat, ya, dari Jakarta airport to airport juga relax, oke. Perjalanan enak, semuanya sejuk, ya. Nyampe sana pun juga kita langsung bisa istirahat di hotel misalkan, ya. Meskipun secara jaraknya panjang, wallahu a'lam bishawab, yang menurut kategori Imam Syafi'i itu diperkenankan untuk melaksanakan ibadah, untuk memungkinkan untuk orang itu nggak berpuasa, tapi kalau melihat spirit yang Allah hadirkan, yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, itu berarti nampaknya kita harus berpikir ulang kalau seandainya kita harus berbuka pada saat itu. Apalagi kalau kita ini jenis orang yang banyak traveling. Kalau gara-gara traveling ini kemudian kita nggak puasa dan diwajibkan untuk melakukan puasa di luar bulan Ramadan sebagai kompensasi, nah kapan kita akan puasa kalau kita ini traveling terus? Nah, ini juga menjadi pertimbangan. Oleh karena itu, kalau kondisinya mudah, dengan kendaraan yang mudah, nampaknya spiritnya tetap harus berpuasa. Tapi kalau dengan jarak tempuh yang sama, ya jarak tempuh yang sama, tetapi waktu tempuhnya berbeda dengan menggunakan bis umum atau bahkan mungkin menggunakan bis yang mungkin tidak AC gitu misalkan, sehingga kelelahan memungkinkan lelah lama dan seterusnya, maka dalam situasi seperti itu pendapat jumhur ulama terkait dengan lelah karena bermusafir ini diperkenankan untuk tidak berpuasa, ya. Itu hukum yang keberapa tadi? Hukum yang keempat. Maka kemudian Allah mengatakan faman kana minkum maridhan, yang sakit, aw ala safarin, atau dalam safar, fa'iddatum min ayyamil ukhar, maka melakukan puasa di hari-hari yang lain sesuai dengan iddah bilangan yang ditinggalkan tadi. Seterusnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu, sementara orang-orang yang memiliki kesusahan, ya, yutiqunahu itu artinya orang yang puasa dalam keadaan prihatin, dalam keadaan rekoso kalau orang Jawa. Kalau bahasa Indonesianya apa rekosonya? Ya, apakah rekosonya karena fisiknya sudah sepuh, ya, atau rekosonya karena mungkin hamil, ya, hamil, apakah rekosonya karena menyusui, atau rekosonya karena pekerja. Orang susah misalkan pekerjanya memang berat, dia kalau nggak bekerja di siang, nggak bekerja pada bulan Ramadan, nggak bisa makan, karena dia kerja hari itu untuk makan besok hari, atau bahkan kerja untuk hari itu hasilnya buat bayar utang untuk hari itu, besok hutang lagi, kerja kemudian sorenya bayar lagi gitu. Nah, orang yang seperti ini diperkenankan untuk tidak berpuasa, tetapi kemudian membayar fidyah kepada orang miskin. Nah, ini hukum fikih yang keempat, ya, yang keempat. Nah, tetapi sebelum itu ada pembahasan, ya, ada pembahasan. Safar pepergian yang seperti apa yang diperbolehkan? Apakah semua jenis musafir? Nah, dan para ulama memberi batasan. Misalkan, ya,
Tadi sudah kita bahas tentang jaraknya. Imam Auza'i itu memberi batasan safar yang 1 hari, yang menempuh jarak 1 hari. Nah, jarak ini menurut hemat saya, Imam Auza'i itu hidup di era itu, yang jenis transportasi tidak sama seperti sekarang. Sehingga perjalanan 1 hari pada saat itu sudah luar biasa, lelah betul, gitu ya. Ya, lelah betul. Sementara kalau sekarang enggak. Bahkan untuk 1000 km pun bisa diselesaikan dalam 2 jam. Nah, sementara kalau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, perjalanannya adalah 2 hari dan 2 malam. Nah, 2 hari 2 malam, mengambil jarak 16 farsah. 16 farsah itu kalau dihitung ya tadi sekitar 85 kiloan. Sementara kalau Imam Abu Hanifah, perjalanan yang diperkenankan orang itu untuk tidak berpuasa adalah perjalanan 3 hari dan 3 malam. 3 hari dan 3 malam. Dan perjalanannya adalah perjalanan yang bukan untuk maksiat. Nah, ini menjadi penting. Bukan perjalanan kemaksiatan. Karena orang berjalan di atas muka bumi ini ada macam-macam motifnya kan. Ya. Tapi kalau pekerjanya ini perjalanannya adalah perjalanan yang dalam ketaatan, imam mungkin pulang kampung, imam mungkin berjualan, berbisnis yang halal, ya. Imam mungkin ada tugas keluar kota dari perusahaan, instansi, maka itu memungkinkan. Nah, pertanyaan hukum selanjutnya terkait dengan fidyah tadi. Jadi yang diperkenankan untuk, jadi kalau yang musafir dengan yang sakit harus membayar puasa di hari-hari yang lain. Sementara kalau orang yang nggak mampu berupa orang sepuh, terus kemudian berupa pekerja keras ya, pekerja keras dan orang sepuh ini, kalau seandainya diminta untuk membayar di hari lain, tetap nggak bisa juga dia. Kalau orang sepuh, jangankan kok sekarang, pada saat Ramadan sekarang kuat, ya jangankan kok nanti, orang sekarang saja nggak kuat. Nah, oleh karena itu, secara hukumnya fikihnya adalah dengan membayar fidyah, bukan mengganti hari. Begitu juga dengan para pekerja keras. Para kerja keras, ya dia sama saja di dalam Ramadan atau di luar Ramadan memang begitu pekerjaannya. Kalau seandainya gara-gara gara-gara nggak puasa di bulan Ramadan diminta untuk mengganti di hari yang lain, ya hari kapan dia akan bisa mengganti? Orang hari lain dia juga bekerja. Nah, begitu. Jadi itu. Nah, seterusnya tadi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tetapi rukhsah tersebut, ya, rukhsah tersebut dalam aplikasinya memang tidak berada di dalam satu corak. Masing-masing orang bisa melihat bagaimana kemampuan dirinya, asal dirinya tulus dan jujur. Sehingga di sini ada ungkapan seolah-olah puasa itu lebih baik daripada mengambil rukhsah. Ya. Wa antasumu khairul lakum. Dan ini menurut hemat saya memang demikian, ya, karena namanya pengganti itu nggak sama seperti aslinya. Ya. Meskipun demikian, Rasulullah menyebut, innallaha yuhibbu an tu'tiya ruhasahu kama an tu'tiya azaimahu. Allah itu menyukai kalian untuk mengambil rukhsahnya sebagaimana kalian mengambil kewajibannya. Artinya Allah suka. Sama saja bagi Allah kita ini ambil rukhsahnya atau ngambil semestinya. Ya. Tetapi sebagian ulama memahami hadis ini dalam konteks jangan sampai orang itu mencelakakan dirinya gara-gara melakukan kewajiban. Jangan sampai seseorang itu semakin susah gara-gara menjalankan syariat. Nah, oleh karena itu, bagi yang memang betul-betul susah, bagi yang memang betul-betul kesusahan, ya baik dalam safarnya, dalam sakitnya, maka yang bersangkutan diperkenankan untuk mengambil rukhsah. Dan rukhsah yang diambil dengan konteks seperti itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala juga. Sebagaimana sukanya Allah kepada orang-orang yang melakukan kewajiban dalam situasi yang normal. Nah, jadi konteksnya seperti itu, ya. In kuntum ta'lamun, jika kalian itu mengetahui. Nah, para ulama kemudian mendefinisikan lagi, diskusi lagi. Kalau orang hamil,
ya, atau orang hamil atau orang menyusui, itu termasuk kategori mana? Termasuk kategori orang sakit atau termasuk kategori orang yang nggak mampu? Kalau termasuk kategori orang yang mampu, kalau masuk kategori orang yang sakit, berarti kewajibannya dia hanya membayar di hari yang lain, mengganti di hari yang lain. Tapi kalau seandainya orang hamil dan orang menyusui itu termasuk orang yang nggak mampu, ya orang menyusui itu kan nggak sakit, tapi kan lelah gitu kan, tapi kan lelah. Gara-gara lelahnya kemudian dia nggak bisa melakukan puasa. Begitu juga dengan orang yang hamil. Orang hamil itu dalam kondisi normal dia sehat, tetapi gara-gara dia hamil maka dia wahnan ala wahnin, lemah. Kecuali kalau memang hamil yang ada sakitnya, bisa masuk dalam kategori sakit. Tetapi kalau orang hamil biasa, normal, tetapi senormal-normalnya orang hamil itu sakit dan lelah. Nah, dengan demikian, maka kemudian para ulama mendiskusikan lagi. Orang yang hamil dan orang yang menyusui, dan kemudian dia ini tidak berpuasa, apakah dia nanti itu harus mengganti puasanya atau harus membayar fidyah? Para ulama kemudian melakukan analisa dari masing-masing nas yang mereka kemukakan. Kemudian para ulama bersepakat. Sepakat yang pertama adalah mereka diperkenankan untuk tidak berpuasa. Ya. Mereka diperkenankan untuk tidak berpuasa. Hanya saja apakah mereka nanti itu harus membayar fidyah dan juga mengganti puasa atau cuma mengganti puasa saja. Ya, akhirnya mereka berbeda pendapat. Walakinnahum ikhtalafu, tapi mereka berbeda pendapat. Hal yajibu alaihim al-qadha ma'al fidyah? Apakah orang yang hamil dan orang yang menyusui itu wajib bagi mereka membayar qadha, puasa, dan juga membayar fidyah? Am yajib alaihimul qadha faqat, apakah mereka wajib cuman mengganti puasanya saja? Nah, itu perbedaannya. Para ulama berbeda pendapat. Yang pertama Imam Abu Hanifah mengatakan mereka ini cukup membayar puasa saja tanpa membayar fidyah. Tetapi Imam Syafi'i dan Imam Ahmad melihat selain mereka ini membayar puasa di waktu yang lain, mereka juga harus membayar fidyah. Alasan yang pertama, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Abu Hanifah melihat karena orang yang hamil itu masuk dalam kategori orang yang nggak kuat. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, tadi. Orang yang nggak kuat. Sehingga dia nggak masuk dalam kategori orang yang sakit, tapi orang yang nggak kuat. Sehingga dengan demikian dia diminta untuk membayar fidyah saja. Ini kata siapa? Kata Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah. Jadi alasannya karena demikian. Ya. Jadi disuruh untuk mengganti hari saja. Sekali lagi, menurut Abu Hanifah, ibu hamil dan ibu menyusui itu wajib untuk mengganti hari karena mereka masuk dalam kategori orang yang sakit. Apa alasannya? Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya mengenai orang yang hamil dan orang yang menyusui ketika takut atas dirinya dan takut atas bayinya, maka kata Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, apakah ada yang lebih sakit daripada orang yang apakah ada orang yang lebih sakit daripada orang yang hamil dan orang menyusui? Dengan demikian, Imam Abu Hanifah mengkategorisasikan ibu hamil dan ibu menyusui sebagai orang yang sakit. Dan orang yang sakit, kalau nggak berpuasa di bulan Ramadan, itu
kompensasinya adalah mengganti hari di hari yang lain. Mengganti puasa, mengganti puasa di hari-hari lain. Ya. Alasan yang kedua, orang tua itu kan nggak mungkin berpuasa katanya. Orang yang tua. Nah, oleh karena itu kalau orang yang sepuh nggak kuat puasa, itu juga nggak bisa diwajibkan untuk membayar. Ya, jangankan kok membayar mengganti puasa di bulan yang lain. Orang sekarang di waktu yang utama saja nggak biasa. Oleh karena itu, dia ini membayar fidyah gara-gara faktor ketuaannya. Sementara ibu hamil dan ibu menyusui, ya, itu mungkin susahnya pada saat Ramadan. Tapi nanti ketika sudah selesai hamilnya, ketika sudah selesai menyusui, akan menjadi normal lagi. Kalau menjadi normal lagi, berarti masih memiliki kemungkinan untuk membayar, untuk mengganti puasa. Dan oleh karena itu, mereka cukup membayar puasa saja. Kapan? Ya ketika sudah selesai hamilnya, ketika sudah selesai qadanya. Ya. Ammal hamilu wal murdi. Adapun orang yang hamil dan orang yang menyusui, fa innahuma min ashabil a'dzar at-tari'ah. Mereka ini adalah golongan yang memiliki udzur emergensi al-muntadhirah lizawal, yang akan menunggu selesainya emergensi itu. Fal qada'u wajibun alaihima. Oleh karena itu, di saat emergensinya sudah selesai, hamilnya sudah selesai, menyusui sudah selesai, wajib ke atas mereka untuk melakukan qada' puasa. Kalau falau aja benal fidyah, kata Abu Hanifah, kalau seandainya kita wajibkan fidyah ke atas golongan tersebut, karena dzalika jam'an bainal badalain, maka itu berarti kompensasi dua. Kompensasi dua. Kalau orang tua itu diwajibkan fidyah karena nggak ada kesempatan untuk melakukan puasa, karena nggak kuat juga. Sehingga kompensasinya adalah fidyah. Karena kalau diwajibkan untuk puasa nggak kuat juga mereka. Tapi berbeda case-nya dengan orang yang hamil, dengan case-nya dengan orang yang menyusui. Kalau nanti sudah selesai Ramadan dan sudah selesai hamilnya, sudah selesai Ramadan dan sudah selesai menyusuinya, mereka nanti jadi nggak susah lagi. Mereka nggak. Nah, dengan demikian maka kompensasinya adalah apa? Kompensasinya adalah dengan melakukan puasa saja. Dengan mengerjakan puasa saja. Kalau kita wajibkan untuk membayar fidyah juga, berarti kita mewajibkan dua kompensasi atas satu perbuatan. Nah, oleh karena itu, bagi mereka, bagi Imam Abu Hanifah, golongan ibu hamil dan ibu menyusui ini cukup qadha saja. Karena itu kompensasi bagi mereka yang tidak mampu berpuasa, sehingga mereka ini masuk nggak mampu. Nah, bagaimana dengan mazhab Imam Syafi'i? Ya, Imam Syafi'i disebut annal hamila, sesungguhnya orang hamil, wal murdi'ah, dan ibu menyusui, dakhilatani fi mantuqil ayah, masuk dalam kategori wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Ya, orang yang hamil selain dia ini masuk orang yang sakit, dia masuk dalam kategori orang yang nggak mampu juga. Ya, li'annaha tashmulu syekhul kabir. Orang yang nggak mampu itu masuk dalam kategori yang nggak mampu adalah ibu-ibu tua, orang tua, perempuan yang tadi sakit tadi. Wa kullu man yujhiduhu shaum, dan faktor-faktor yang membuat dia ini berat melakukan puasa. Nah, oleh karena itu, sebagaimana fidyah itu wajib ke atas orang tua, ke atas pekerja keras, juga wajib juga bagi orang yang tidak bisa puasa gara-gara kehamilan. Orang yang tidak puasa gara-gara gara-gara menyusui. Nah, itu kata Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Nah, dalam prakteknya, mungkin ibu-ibu yang lebih tahu. Ya, mungkin kalau seandainya
seseorang itu dipaksa ya harus mengganti juga ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan mereka itu cukup fidyah. Kalau yang kata Imam Abu Hanifah tadi itu kan cukup qadha ya, cukup qadha. Kenapa? Karena qadha itu adalah kompensasi bagi orang orang yang sakit dan safar. Sementara kalau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka ini masuk dalam kategori orang yang nggak mampu juga. Nah, ulama-ulama kontemporer membuat pandangan yang berbeda dari keduanya. Kalau seandainya kita wajibkan ibu-ibu yang hamil dan menyusui itu untuk untuk membayar puasa juga, tentu kita menyusahkan ibu-ibu. Ibu-ibu tuh hamil di tahun pertama, ya. Kalau hamil, maka tahun kedepannya kan lahir. Kalau lahir kan menyusui. Dan menyusui itu menurut Islam adalah 2 bulan, 2 tahun. Ya, hamil haulaini kamilaini, wasainal insana biwalidayhi hamalat ummu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Jadi menyusunya 2 tahun. Sekarang kalau seandainya ibu-ibu yang tahun pertama itu adalah hamil dan kondisi hamilnya memungkinkan dia nggak puasa, sementara tahun kedua dan tahun ketiga itu adalah menyusui, dan orang menyusui itu juga diwajibkan dan orang yang menyusui itu memungkinkan baginya untuk tidak berpuasa. Lantas kapan akan puasanya kalau kita wajibkan dia untuk melakukan puasa? Kapan akan puasanya? Tahun pertama nggak puasa gara-gara hamil. Ya. Sementara tahun kedua nggak bisa puasa juga gara-gara menyusui. Begitu juga dengan tahun ketiga. Kalau seorang perempuan itu kita paksa untuk membayar puasanya, terus kapan akan bayar puasanya? Pada tahun keempat jangan-jangan dia hamil lagi. Habis itu nanti menyusui lagi selama 2 tahun. Sementara puasa itu yang terbaik kewajibannya dilakukan sebelum datang puasa lagi. Sehingga ulama kontemporer, di antaranya Syekh Muhammad Zahro, Syekh Yusuf Qaradawi, itu memberi fatwa, memberi pandangan, ibu hamil yang modelnya seperti ini cukup membayar fidyah saja. Wallahu a'lam bishawab. Tentu ibu-ibu senang ini ya. Jadi nggak perlu membayar puasa, tapi cukup membayar fidyah saja. Ya. Terus kemudian ayat 185, mulai syahrul Ramadan alladzi unzila, ini penerus tadi ya. Faman syahida wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayamin akhir, sama seperti tadi, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Spiritnya adalah Allah menghendaki kemudahan bagi kita. Jadi agama ini mudah tapi jangan dipermudahkan. Agama ini memberi solusi tetapi jangan mencari-cari celah untuk terbebas daripada puasa. Ya. Meskipun demikian, yang tidak puasa yang karena sakit, yang tidak puasa karena safir, yang tidak puasa karena bapak-bapak yang tua, sepuh, ibu-ibu yang tua, yang lagi hamil, yang lagi menyusui, tetap disuruh menyempurnakan walitukmilul iddata. Kalau di hari 12, 13, 14 nggak puasa, nggak apa-apa. Tapi nanti diterus sempurnakan. 15, 16 terusnya puasa lagi. Kalau di hari ke-20, 21, 22, 23 nggak bisa puasa gara-gara kondisi-kondisi tadi, nggak apa-apa. Nanti tanggal 25 sempurnakan lagi. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ayat 186 ini fikih hukumnya adalah fikih doa. Allah mengkombinasikan antara syariat doa dengan syariat puasa. Padahal ayat 183 sampai 187 itu semua tema-tema tentang puasa. Mulai dari kewajibannya, bilangan harinya, hukum yang nggak mampu berpuasa gara-gara sakit, gara-gara safar, gara-gara orang tua, gara-gara ibu hamil, gara-gara ibu menyusui, gara-gara pekerja keras, boleh nggak berpuasa? Itu semua tema Ramadan, tema puasa. Begitu juga pada bulan Ramadan itu diminta puasa, di mana bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Ya, tetapi rupanya di 186 itu bukan tema tentang puasa, tapi tema tentang doa. Apa bunyinya?
Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa fikihnya di sini? Kenapa kok Allah menyelipkan satu ayat terkait dengan doa di dalam rentetan ayat-ayat tentang puasa Ramadan? Maka ternyata doa itu adalah sangat mustajab pada bulan Ramadan. Salah satu di antara doa orang yang tidak akan ditolak oleh Allah adalah doanya orang yang lagi puasa. Salasatun la turaddu da'watuhum. Tiga golongan orang yang tidak akan ditolak doanya. Yang pertama imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua dakwatul madlum, doanya orang yang terzalimi. Dan yang ketiga adalah as-shaimu hatta yuftir, doanya orang yang berpuasa hinggalah sampai dia berbuka. Oke. Sehingga korelasi antara doa dan puasa sangat kuat. Maka banyak-banyak puasa. Nah, sepanjang puasa itu doanya makbul. Tetapi ada waktu-waktu lagi yang lebih makbul. Kapan itu? Yang pertama menjelang berbuka. Menjelang berbuka itu doa makbul. Kapan lagi? 3 tahun. Itu juga makbul banget. Kapan lagi? Di saat sahur. Itu juga makbul lagi. Jadi itu beberapa doa yang makbul di atas kemakbulan. Ramadan puasanya saja sudah makbul, ada waktu-waktu lagi yang lebih makbul. Nah, ayat terakhir. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum dulu. Mohon maaf. Ya, Apakah ada gangguan suara, Pak Ustadz. Oh ya, kalau dari siapa ini? Dulu ketika awal-awal ada syariat puasa, ternyata para sahabat itu memahami puasa bukan hanya sekedar makan dan minum, tapi malam hari pun nggak boleh bercampur, berhubungan suami istri di malam hari. Nah, di sini kemudian Allah memberi penjelasan, halal bagi kalian di malam hari itu untuk berhubungan badan dengan pasangan kalian yang sah. Mereka itu bagaikan pakaian kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Nah dulu begitu, kisahnya ceritanya begini Pak. Dulu ada seorang laki-laki yang dia bekerja di kebun kurma. Ya, capek kerja seharian. Ketika sore hari menjelang maghrib, dia tiba-tiba tertidur. Nah, ketika tidur, istrinya datang bawa makanan lagi tertidur. Nggak enak istrinya ini untuk bangunin. Ternyata kemudian dia ini tertidur sampai besok harinya. Bangun-bangun di siang hari. Kan puasa lagi kan berarti kan? Akhirnya dia nggak makan. Nah, pada siang harinya dia ini pingsan. Nah, peristiwa ini kemudian sampai kepada Rasulullah. Dan kemudian pada akhirnya Rasulullah mendapatkan jawaban dari Allah ayat ini. Diperkenankan bagi kalian itu ya untuk makan, untuk minum, untuk berhubungan badan di malam hari, ya, jangan dengan alasan gara-gara puasa kemudian nggak lakuin. Saya ulangi lagi, ada seorang laki-laki yang dia ini bekerja di kebun kurma, ya, menjelang berbuka dia tertidur, ya, berbuka tidur. Bangun-bangun tanya sama istrinya ada makan nggak ada. Akhirnya istrinya ya udah kalau begitu saya cari makanan. Ya. Suaminya tidur lagi, belum sempat makan, tidur lagi. Ketika istrinya pulang, suaminya pulas banget, tidur sampai besok hari. Ya mungkin capek gitu kali ya. Nah, pas bangun-bangun akhirnya dia sudah dalam keadaan siang hari puasa lagi sehingga dia pingsan. Nah, dengan ayat ini kemudian Rasulullah SAW mengatakan mestinya tidak boleh begitu. Malam hari itu boleh makan dan boleh minum, boleh berhubungan badan. Jadi tidak mesti orang itu makannya pada saat berbuka saja dan pada sahur saja. Di tengah-tengah hari boleh, jam 9 boleh, jam 12 boleh, jam 1 boleh. Jadi bukan hanya sekedar di saat fajar dan di saat terbenam matahari saja.
Maka Allah mengatakan, alimallahu annakum kuntum takhtanun anfusakum fataba alaikum wa fa'ankum fal'ana bashiruhunna. Maka sekarang silahkan pergaulilah istri kalian, wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad minal khaytil fajr. Mulai dari terbit fajar silahkan ngapain saja, makan boleh, minum boleh, berhubungan badan sampai besok fajar datang. Ya, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nah, barulah kemudian ketika fajar itu nggak boleh. Tsumma atimmus siyama ilal lail, kalau sudah fajar datang sempurnakan puasa kamu. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh berhubungan badan dengan pasangan yang sah sampai nanti masuk waktu malam ketika matahari terbenam. Nah, jadi ini kira-kira Bapak. Dan akhir, wala tubashiruhunna wa antum akifuna bil masjid. Ini hukum terkait dengan iktikaf. Jadi kalau seseorang pada bulan Ramadan melakukan iktikaf, maka tidak diperkenankan untuk melakukan perbuatan ini. Ya, meskipun halal tapi nggak boleh iktikaf. Kalau iktikaf nggak boleh ini. Ya. Oleh karena itu, ternyata para ulama memberi definisi iktikaf ini kemudian ada bertingkat-tingkat. Ya, ada iktikaf yang memang dari awal sampai subuh, dari maghrib sampai subuh. Ya, ada lagi yang dari awal malam 21 sampai akhir malam 30, ada yang kayak begitu. Ya, tapi yang pasti ketika dalam keadaan iktikaf tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya seperti ini. Itu barangkali Pak beberapa poin terkait dengan hukum akam, ya, fikih akam yang ada di dalam surah ini. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz Saifuddin suaranya masih mute, Pak. Terima kasih Pak Kiai atas paparan yang sangat bermanfaat bagi kami semua, di mana paparan tersebut kurang lebih selama 1 jam Pak Kiai menyampaikan, dan kita ada waktu kurang lebih 30 menit lagi untuk kita diskusikan. Namun sebelum kita mendiskusikan masalah pemaparan yang telah disampaikan, saya ingin memberikan satu informasi kepada para hadirin sekalian, yaitu salah satu warga Pesona Depok yang juga sekaligus merupakan jamaah dari Masjid Al-Fauzan, yaitu Bapak Dr. Ismoyo Sunu dini hari tadi meninggal dunia. Ya, beliau tinggal di Blok P3 kalau tidak salah ya. Ini meninggal di Rumah Sakit Harapan Kita dan dirawat selama kurang lebih 1 bulan. Ini informasi tadi subuh saya dapatkan dari salah satu keluarga beliau. Kita doakan saja mudah-mudahan beliau husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak Ketua, mantan Ketua DKM Bapak Hasril yang telah hadir. Terima kasih atas kehadiran Bapak, juga para peserta yang lain yang tidak bisa sebut satu persatu. Ada Bapak Prinanto, ada Pak Muhammad Sasongko, ada Bapak Rudi Hertanto, atau pengurus-pengurus yang lain. Baik, kita akan mendiskusikan. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin menyampaikan atau ingin bertanya secara langsung. Ya, saya Pak Saifuddin Nahrawi bertanya. Oke, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz Hoirin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali ulasan Pak Ustadz mengenai ayat-ayat yang terkait dengan puasa. Saya mempunyai 2 pertanyaan sederhana, Pak Ustadz, yang berkaitan dengan ayat 183 dan 184 Al-Baqarah yang sudah Pak Ustadz kupas tadi pagi. Nah, yang pertama mengenai ayat 183, Pak Ustadz mengatakan bahwa ayat itu mempunyai tiga isi, 3 kandungan. Yang pertama perintah puasa, yang kedua menginformasikan bahwa puasa itu juga diberikan kepada kaum-kaum sebelumnya, dan yang terakhir mengenai target puasa. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ustadz,
untuk melaksanakan perintah puasa, menurut saya tidak susah lah. Ya jalankan aja gitu Pak Ustadz ya. Yang berat adalah menurut saya mencapai target agar menjadi manusia bertakwa. Nah, ini menurut saya tidak semua orang akan bisa mencapai target itu meskipun sudah puasa. Nah, pertanyaan saya Pak Ustadz, adakah indikator yang mudah dimengerti? Apakah puasa kita itu, apakah kita setelah puasa bisa menjadi orang yang bertakwa atau tidak? Gitu. Kalau memang ada indikator itu kan enak, Pak Ustadz. Wah, puasa kita bagus nih. Nah, adakah indikator-indikator yang mudah dimengerti untuk mengevaluasi apakah puasa kita ini bisa menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua yang berkaitan dengan ayat 184 ya, itu mengenai definisi musafir. Nah, apakah orang yang bermukim sementara di tempat lain itu bisa dikatakan musafir, dan apakah ada kriteria-kriteria yang lebih spesifik sehingga dikatakan musafir? Yang Pak Ustadz ceritakan tadi adalah orang yang sedang dalam perjalanan. Nah, itu tadi Pak Ustadz sudah menceritakan sih kriterianya seperti apa. Nah, sekarang yang bermukim sementara, apakah bisa yang seperti apa yang bisa dikatakan musafir sehingga bisa mendapat fasilitas untuk tidak puasa maupun fasilitas-fasilitas yang lain. Nah, pengalaman saya begini Pak Ustadz. Waktu saya tugas belajar di Amerika, saya punya teman dari Iran. Teman itu juga tugas belajar dari negaranya untuk ke Amerika dan setelah selesai pulang ke Iran. Mereka, bukan satu orang, mereka berpendapat selama di Amerika 5 tahun itu musafir. Sehingga apa? Sehingga bisa melakukan sholat di jamaah dan sebagainya. Nah, nih mohon diberi pencerahan mengenai definisi musafir, terutama yang bermukim sementara di tempat lain. Jadi 2 itu saja, Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung saja. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Pertanyaan pemantiknya. Saya mencoba untuk memberi respon sesuai dengan apa yang saya pahami ya. Yang pertama terkait dengan indikasi kemakbulan seseorang berpuasa la'allakum tattaqun itu ya. Ya. Dan saya rasa kita semua meyakini dan mengalami bahwa tidak ada satupun dari kita ini yang mendapatkan notifikasi dari Allah tentang amalan yang sudah kita lakukan ini. Apakah ia diterima atau tidak? Ini saya rasa kita sepakat. Ya. Nah, justru itu salah satu di antara trik atau tips ya, yang disarankan bagi kita ini adalah selalu memastikan supaya kita selalu berdoa di dalam setiap kali melakukan amal perbuatan. Jadi para ulama dahulu itu rupanya justru yang paling membuat ia susah itu sama seperti Prof katakan tadi, bukan amalannya itu, tapi yang membuat mereka ini khawatir, risau adalah amal itu diterima atau tidak. Gitu. Ya, betul. Nah, oleh karena itu, Nabi Ibrahim itu memberi teladan kepada kita untuk berdoa sesaat selepas menyempurnakan amal perbuatan. Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk membangun Ka'bah dan kemudian ditemani oleh Ismail, itu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Keinsafan dan kesadaran kita seperti ini penting untuk kita bangun. Dan kalau sudah terbangun, ini tanda-tanda, ya, indikator misalnya, tanda-tanda kita ini beramal, diterima. Justru kalau kita ini habis melakukan amalan lepas gitu ya, nggak peduli diterima atau nggak terima, justru seolah-olah kita ini ngerasa
kita ini nggak begitu peduli amalan kita atau tidak diterima. Tapi kalau justru setelah melakukan amalan perbuatan kita ini ada semacam kekhawatiran, kegalauan, dan kemudian dibuktikan dengan doa, nah itu tanda amalan kita diterima. Indikator pertama. Indikator kedua, ketaatan yang kita lakukan ini apabila diterima, dia akan menaikkan tingkat keimanan kita. Dalam bahasa yang sering kita dengar dari para guru mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kita ini ada proses increase dan decrease-nya, ada naik dan turunnya. Ada naik turun. Dan naiknya itu yazidu bita'ah. Naiknya dengan ketaatan. Oke, kita cukup di sini dulu, sampai sini dulu. Naiknya dengan ketaatan. Artinya Bapak, selama Ramadan kita ini melakukan ketaatan, mulai dari siamnya, qiyamnya, sedekahnya, hibahnya, zikirnya, tilawahnya, itu kan semua ketaatan. Nah, jika ketaatan-ketaatan yang kita lakukan selama Ramadan ini diterima, otomatis kan iman kita naik. Ya, iman kita naik. Dan kalau iman kita naik, maka semestinya kita akan menjadi ringan untuk melakukan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Karena yang membuat kita ini enggan untuk melakukan kebaikan, itu karena fondasi keimanan kita rapuh. Nah, dengan demikian indikator yang kedua, jika selepas Ramadan kita ini kita stable, sustain ya, di dalam melakukan kebaikan-kebaikan, ya, itu tanda ibadah yang selama ini kita lakukan selama Ramadan tandanya diterima. Kalau seandainya memang tidak menaik, tak apa. Tapi diusahakan adalah termaintain dengan baik. Kalau seandainya turun sedikit tak apa, karena memang Ramadan ini bulannya istimewa. Yang jadi masalah kalau seandainya ketika Ramadan nilainya 8, kalau nggak Ramadan menjadi 4, itu bahaya. Tapi kalau Ramadan ini mungkin bisa nilai kita 8, di luar bulan Ramadan itu 7 gitu, atau 6,5, itu masih oke, Pak. Karena memang Ramadan ini didesain oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam rupa sehingga kita baik sekali melakukan kebaikan. Nah, ini indikator yang kedua. Indikator yang ketiga, di Ramadan kita ini dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan pertahanan. Baik pertahanan fisik maupun pertahanan psikis. Baik pertahanan materi maupun pertahanan obsesi dan kejiwaan kita. Dan itu kita berhasil, alhamdulillah. Nah, Ramadan kita ini sesuatu yang halal, yang kita dapatkan dengan cara halal, kita beli dengan cara yang halal, dan barang itu halal, itu enggak kita ekses kecuali selepas kecuali selepas maghrib tiba. Artinya, jika di luar bulan Ramadan, selepas Ramadan itu selesai, spirit seperti ini masih kita pegang, maka tandanya puasa kita sukses. Jangankan kok perkara yang haram, jangankan kok perkara yang mubah, jangankan kok mencari rizki dengan cara yang tidak lazim, yang haram, yang menyuap, yang menggunakan lobby-lobby intrik yang tidak lazim. Yang halal saja itu nggak saya ambil kecuali waktunya tepat. Jangankan kok makruh, yang tidak pasti, jelas, putih dan hitamnya. Yang halal saja, yang thayyib saja, itu enggak saya ambil kecuali momentumnya tepat, di waktu yang tepat, dan memang saya berhak untuk mendapatkannya. Nah, ini barangkali indikator-indikator yang bisa kita kita hayati sebelum Ramadan, bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang. Sebelum Ramadan, bagaimana cara kita mencari penghasilan. Maka kita bisa compare setelah Ramadan. Kalau ada peningkatan, ya, jadi ukurannya bukan di saat Ramadan, tapi ukurannya sebelum Ramadan. Jadi kalau Ramadan yang lalu nilai kita 4, saat Ramadan itu melejit menjadi 8 gitu ya, karena suasana dan desain yang sebegitu rupa sehingga kita begitu bagus melakukan Ramadan.
Lepas Ramadan kok kemudian kita di angka 5,5, itu lebih bagus daripada dulu 4. Ya. Tapi kalau selepas Ramadan balik lagi, itu yang jadi pertanyaan kita. Itu mungkin yang pertama, Prof. Mohon izin. Yang kedua terkait dengan mukim sementara. Nah, kalau Imam Syafi'i itu tadi kan sudah menjelaskan ya. Ada yang mengatakan 1-2 malam, 2 hari 2 malam. Ya, 2 hari 2 malam. Kemudian ada yang mengatakan 3 hari 3 malam. Nah, ini juga terkait dengan kaitannya dengan sholat. Imam Syafi'i menyebut, mazhab Syafi'i menyebut, bukan Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i menyebut bahwa musafir yang memungkinkan pelakunya untuk tidak puasa dan juga untuk mengqadha sholat atau mengqasar sholat itu adalah musafir 3 hari. Artinya, kalau seseorang itu sudah di suatu tempat melebihi 3 hari, maka dia sholatnya seperti biasa saja. Kalau seseorang itu bermusafir menetap di suatu tempat lebih daripada 3 hari, maka mestinya dia melakukan puasa seperti normal. Nah, bagaimana dengan orang yang menetap sementara? Ya, sebetulnya orang menetap sementara ini kan secara umum kan semua dari kita ini musafir kan, Pak. Musafir ke akhirat. Musafir ke akhirat gitu ya. Tapi ini akan jadi alasan untuk membebaskan dari segala kewajiban. Sekarang saya membayangin kalau seandainya saya di Amerika 5 tahun dan selama 5 tahun saya nggak musafir. Terus kapan saya ini membayar puasanya kalau saya nggak puasa? Ini nggak logis. Ya, ini boleh saya menambahkan, Pak Ustadz ya. Boleh, Bro. Kawan-kawan yang dari Iran itu, kalau puasanya tetap puasa, hanya saja sholatnya. Tiap hari dia jamak, jadi hanya 3 waktu sholat. Jadi zuhur di jamak sama asar, maghrib di jamak sama isya. Ya. Alasannya musafir. Ya, kalau Prof tadi menyebutkan negara Iran, ini kan terkait dengan corak pemikiran fikihnya ya. Oh, itu beda. Kalau Iran seperti yang diketahui bersama kan dari sisi fikihnya kan memang tidak Ahlussunnah wal Jamaah ya. Jadi saya rasa memang mereka memiliki corak pemikiran fikih yang juga tidak lazim di dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab yang 4 itu. Dan memang itu juga saya rasakan ketika saya di Kuala Lumpur, banyak sekali teman-teman dari itu begitu, sholatnya 3 kali. Jadi bahkan mungkin tafsirannya nggak kayak gitu, karena sholat itu cuman hafidhu ala sholawati wa sholawatil wusta. Ya, jadi hendaklah engkau menjaga sholawat wa sholatul wusta. Jadi akhirnya sholat itu cuman pada saat kapan? Pada saat terbit matahari, pada saat tengah-tengah matahari, dan pada saat terbenam matahari. Jadi 3 itu akhirnya sholatnya ya. Jadi itu Prof ya. Jadi kalau seandainya seseorang itu bermukim di suatu tempat dalam jangka waktu yang relatif lama, memang saya tidak mendapatkan ya para ulama itu memberi batasan. Karena ini kan sudah sangat konteksnya sudah sangat modern banget gitu ya. Sehingga yang mungkin bisa untuk kita jadiin sebagai pegangan adalah tadi yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Hadirnya rukhsah itu dalam rangka untuk menghindari kesusahan. Artinya kalau orang itu nggak merasa susah ya nggak perlu ngambil rukhsah. Apa bedanya saya hidup di di Australia selama 3 tahun dengan saya hidup di Jakarta selama 3 tahun, kan nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Tapi kalau orang berada di dalam perjalanan, memang dia di tengah perjalanan. Pasti lelah. Karena orang itu menyebut rihlah itu nisful adab. Orang perjalanan itu separuh siksaan. Dan memang kadang-kadang kita mikir meskipun kendaraannya bagus, itu memang lelah juga kita bermusafir. Jadi itu barangkali Prof komentar saya. Jadi kalau yang mukimnya sudah sementara, ya 6 bulan pun saya rasa juga sudah normal itu, meskipun dia ini musafir, tapi dia sudah mukim di sana. Dan tidak ada alasan untuk mengambil rukhsah karena dia sama saja hidup 6 bulan di sana dengan ketika di sini mukim kan nggak ada alasan. Begitu Prof. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Prof. Terima kasih Pak Muhammad Khairin. Silakan Bapak Ibu yang lain untuk menambahkan atau bertanya, silakan secara langsung ke beliau atau silakan melalui chatting di ruang kolom. Assalamualaikum. Chatting.
Halo. Ya, saya Songko saya. Oh Pak ya, Koko. monggo silakan Pak Sasongko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu diberikan Ustadz Khairun maupun Ustadz Saifuddin dan bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Mohon izin saya minta waktu sedikit ingin bertanya. Dan dengan apa yang disampaikan tadi, tausiahnya luar biasa. Saya ingin bertanya, ya mungkin ini agak melebar sedikit berkaitan tadi di Al-Baqarah itu ayat 183 kan dinyatakan bahwa diwajibkan orang yang beriman untuk berpuasa. Nah, pengertian beriman ini mungkin kan diperlukan dari persiapan sebelum puasa maupun sesudah, baik kewajiban untuk membayar apabila tidak sanggup. Nah, mungkin dalam badan fisik dan badan jiwa kita ini, itu pengertian keimanan, badan fisik dan badan jiwa kita kan ada badan fisik, badan jiwa sebagai manusia nih. Kan namanya keimanan. Keimanan ini bagaimana menempatkannya di dalam badan jiwa kita ini ada pikiran, ada akal, ada nafsu, ada hati. Nah, keimanan ini bagaimana menempatkan keimanan supaya kita punya tekad, niat yang kuat dalam melaksanakan puasa ini gitu. Jadi mohon tausiahnya Ustadz, bagaimana pengertian keimanan, bagaimana menempatkan keimanan dalam badan jiwa kita supaya tekad kita kuat, niat kita kuat dan bisa membawa hasil puasa kita menjadi orang yang bertakwa. Terima kasih. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung. Baik, terima kasih Bapak ya. Sebenarnya seperti yang tadi disampaikan Bapak bahwa penciptaan kita ini terdiri secara umum, ya, secara garis besar, itu tercipta dari dua unsur utama. Yang pertama adalah unsur tanah. Ya, di saat kita berada di janin ibu, kita mengasup gizi dari makanan yang dimakan oleh ibu kita melalui pusar, ya, melalui pusar. Dan tali pusar itu kemudian dipotong ketika kita sudah lahir di atas muka bumi. Dan itu selama 9 bulan di dalam rahim ibu kita. Nah, unsur yang kedua adalah unsur langit. Unsur langit itu adalah ruh yang ia ditiupkan oleh malaikat ketika kita sudah berumur 4 bulan. 40 hari, 40 hari, 40 hari, 120 hari, kata Rasulullah, fayursalu alaihil malak, diutuslah malaikat, ya ketika sudah berumur 120 hari itu, fayanfuhu fihi ruh, lantas kemudian malaikat tersebut meniupkan ruh ke atas diri kita. Nah, dengan demikian, penciptaan kita di saat kita hidup seperti sekarang ini tidak bisa terlepas dari dua unsur tersebut. Ya, unsur makan, rumah nyaman, kesukaan sama mobil, hobi, itu semuanya adalah unsur-unsur bumi, unsur-unsur bumi. Sementara kasih sayang, respect to the others, memuliakan tamu, berbaik kepada tetangga, kasih sayang, mencinta, itu semua ada unsur-unsur langit. Nah, menariknya justru yang unsur bumi itu akan sirna, sementara yang unsur langit ini akan kekal. Nah, dengan demikian, seseorang itu dinilai bukan dari fisiknya, tetapi dari unsur langitnya tersebut. Yang menariknya lagi, apa yang dilakukan oleh seseorang yang bisa dilihat secara kasat mata, itu sesungguhnya adalah ekspresi yang ada di dalam jiwa, yang berupa keimanan tadi. Nah, oleh karena itu, keimanan ini begitu menentukan. Orang itu akan ke utara atau ke timur, ya. Orang itu lebih kuat menjangkau kantor yang jauhnya 25 kilo dengan kemacetan, tetapi yang 100 meter dari rumahnya nggak bisa terjangkau, itu tidak bisa ditafsiri dengan kacamata fisiknya kuat atau mobilnya hebat, tetapi yang menafsirkan adalah kondisi keimanannya. Nah, disinilah maka kemudian kenapa keimanan itu harus dididik dari kecil.
Dari kecil dikenalkan itu tentang Tuhan, tentang kewajiban ke atas Tuhan, tentang bagaimana memahami worldview dalam kehidupan, filosofi kehidupan, itu semua adalah tanaman-tanaman akidah yang harus disampaikan dari kecil. Nah, oleh karena itu ketika ada perintah untuk melakukan ini itu oleh syariat, itu bukan fisiknya yang menginginkan, tetapi yang merespon adalah keimanannya tadi. Imanan inilah yang kemudian akan menginstruksikan kepada seluruh anggota badan untuk bisa memenuhi panggilan. Nah, ini pentingnya. Meski keimanan itu tidak bisa dikuantifikasi, tidak ada yang bisa mengetahui level dan indeks keimanan seseorang, tetapi apa yang dilakukan oleh seseorang secara physically, sapanya, senyumnya, kemudian kedermawanannya, kontribusinya, kehangatannya, kasih sayangnya, itu semua adalah ekspresi daripada keimanan. Nah, kalau ngomongin cara, ya, cari cara yang pertama tadi penanaman akidah sejak zaman kecil lagi. Anak-anak kita harus tahu ya apa tujuan hidup ini gitu ya, dan nanti untuk apa dan nanti akan bagaimana. Ini harus dikenalkan. Sebab kalau nggak dikenalkan, nanti orang itu akan melakukan kehendaknya sendiri. Salah satu ciri orang yang tidak memiliki keimanan itu, Pak, ingin ngelakuin sesuai dengan kehendaknya sendiri. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya, mereka ini nggak mau audit. Lahum kanu la yarjuna hisaba. Ya, orang yang salah satu tanda orang yang tidak memiliki keimanan itu adalah mereka tidak mengharapkan adanya hisab. Orang nggak mau hisab itu berarti kan pengennya sesuai dengan kehendak dan semaunya sendiri. Nggak mau mengikuti ketentuan yang ada. Nggak mau mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cirinya. Nah, oleh karena itu dibangun sifat ketakutan. Ketakutan itu maksudnya takutnya sama Allah. Ya, salah satu ciri dari orang yang masih memiliki potensi baik kepada Allah itu kalau punya takut. Kalau sudah nggak punya rasa punya takut, ya itu berarti ngikutin kemauannya sendiri. Ya, jadi itu kali Bapak ya respon ya yang barangkali saya pahami dari apa yang tadi Bapak sampaikan. Jadi jiwa kita ini akan tercelup, perasaan kita akan tercelup, hati kita akan tercelup dengan bangunan akidah yang kuat tadi. Bagaimana memahami universe ini, bagaimana memahami filosofi kehidupan ini, worldview-nya harus dibangun atas dasar akidah. Nah, dengan begitu nanti semuanya akan bisa ngikutin. Nah, makasih Bapak. Makasih. Baik, Makasih. Pak Khairin dan Pak Sasongko. Masih ada waktu lagi, silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang ingin bertanya secara langsung. Halo Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kalau masih ada silakan bertanya, dan sambil menunggu Bapak-bapak dan Ibu-ibu pertanyaan, ada yang masuk ke WA saya Pak Kiai, melalui WA juga nih ada yang mempertanyakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Tolong sampaikan kepada Pak Kiai bahwa yang telah Kiai paparkan mengenai produk hukum, ayat-ayat hukum, itu adalah produk zaman klasik, yakni artinya berbeda dahulu dengan yang sekarang lah, kira-kira begitu maksudnya. Oleh karena itu tafsir tematik yang tadi Pak Kiai sampaikan itu seharusnya kan harus menjawab semua zaman, ya. Zaman kita sekarang ini berbeda dengan zaman produk hukum waktu itu, gitulah. Nah, apakah kira-kira di masa pandemi sekarang ini produk hukum, salah satu di antara pendapat mazhab tadi, di antaranya misalnya ada kaum tekstualis gitu ya, tekstualis yang mengambil teks secara lahiriahnya saja. Apapun sakitnya, sakit kepala pun barangkali ya silakan buka, safar pun yang tidak melelahkan silakan buka. Nah, sementara saya tinggal di Depok, Pak Ustadz, tinggal di Depok, nah mau katakanlah ke Bali, saya dari Depok ke bandara saja sudah lelah naik mobil, ya, karena jauhnya.
Nah, kemudian di bandara saya harus swab dan ngantri. Ya. Ngantri panjang lagi gitu. Belum lagi naik pesawatnya kira-kira bagaimana produk hukum yang lalu itu bisa diambil dengan tekstualis ini kira-kira. Demikian dari hamba Allah 0816 sekian. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Kiai Saifuddin. Saya ini jangan dipanggil Kiai. Bukan belum, memang nggak layak ya. Memang nggak layak. Mungkin apalagi kata orang Madura yang Kiai itu kalau istrinya udah 2 gitu. Ya, baik, terima kasih. Kalau kita melihat ya, artinya apa yang disampaikan oleh para ulama sekarang itu sesungguhnya merupakan penjelasan dari apa yang pernah dirumuskan dan dikodifikasi oleh para ulama masa lalu. Nggak ada orang sekarang kalau nggak ada orang dulu, gitu kira-kira ya. Nggak ada produk fikih sekarang kalau tidak ada landasannya dahulu. Nah, secara prinsipnya hampir tidak ada sesuatu yang belum dibicarakan oleh orang dahulu. Tadi misalkan soal pandemi dari Depok ke bandara sudah capek gitu ya. Nah, kalau dari melihat itu kan Imam Syafi'i sudah menetapkan 85 kilometer itu memungkinkan seseorang itu bisa melakukan berbuka untuk tidak berpuasa. Nah, kalau seandainya kondisinya memang demikian ya, dari Depok ke Bekasi ke airport sudah capek, di bandara juga swab dan memang perjalanannya melelahkan, maka secara syar'i untuk melakukan buka pada situasi seperti itu sudah mendapatkan legitimasi. Nah, tetapi lagi-lagi ada kondisi di mana seseorang melihat secara personal dia nggak capek ya. Ya biasalah itu, seperti itu kan namanya juga orang berjalan. Artinya capeknya orang 85 kilo zaman dahulu dengan 85 kilo sekarang pasti nggak sama. Nah, oleh karena itu saya melihatnya tetap ya yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra itu sebagai pakem. Jadi kalau seandainya memang ada sesuatu yang memang membuat kita ini payah, maka kemudian peluang untuk mengambil rukhsah itu memungkinkan. Yang tidak diperkenankan adalah tidak ada kepayahan yang menuntut untuk mengambil rukhsah, tapi mengambil rukhsah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu barangkali komentar saya. Baik, terima kasih yang bertanya. Terima kasih juga Pak Kiai lagi nih ya. Itu biasa kan kalau dari orang Jawa Tengah, apalagi dari Jogja itu sangat menghormati orang yang mempunyai ilmu pengetahuan gitu Pak Kiai. Nah, tentunya kita Pak Khairin sebagai guru kita lah di Al-Fauzan ini. Ya. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Haji Taufik Effendi yang alhamdulillah beliau meluangkan waktu untuk bergabung bersama kita. Silakan Pak Taufik Effendi, kami rindu dengan suara Bapak juga dengan masukan-masukan serta pertanyaan-pertanyaan yang ingin Bapak sampaikan. Silakan Pak Taufik Effendi. Suaranya di unmute itu, Pak. Masih merah suaranya, mungkin diklik dulu unmute-nya. Pak Taufik. Suaranya diklik dulu. Ini nggak kedengaran suara Bapak. Pak Taufik, ya. Ya, masuk. Ya, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Ustadz, saya sangat antusias dengan kata Bapak. Dalam pikiran saya bangsa kita secara umum lah, kita harus berpikir barangkali mengenai mindset dan karakter set. Saya mencoba sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Ustadz itu, kita membiasakan diri kita selalu berpikir dengan tidak satu tahap saja. Tidak hanya berpikir bahwa logika itu harus benar.
tidak hanya berpikir dengan logika. Tapi setelah logika, saya coba bawa ke tahap kedua. Diuji dengan hati. Kalau orang Jawanya bilang, bagaimana hati kita? Nurani kita, pendapat kita tadi betul apa tidak? Kalau logika mengatakan, oke, itu betul. Kita tanya hati. Tapi hati kita bilang, oh itu juga betul. Tapi tidak cukup. Tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz, maka kita tanyakan kepada iman kita, pada akidah kita. Apabila kita membiasakan 3 ini, barangkali Pak Ustadz, maka kita akan sampai pada mindset yang begitulah harusnya seorang Islam. Karena dalam pikiran saya, ada mindset yang salah. Tidak ada Islam yang katakanlah yang brutal atau keras. Itu ada kelompok yang keras, manusia-manusia yang keras, bukan Islam yang keras. Di sini perubahan mindset ini yang perlu kita perhatikan. Kira-kira mungkin saya agak kurang teratur, mudah-mudahan bisa ditanggapi oleh Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Ayahanda atas komentarnya, dan saya rasa juga saya tepat dengan itu ya. Karena betul ya, tidak semua itu mungkin semua orang tuh punya ilmu yang hampir sama lah ya. Tetapi orang memiliki tingkat kekuatan ruhiyah dan ruhani yang sama. Saya ingin ngasih contoh ya. Dahulu ada salah seorang ulama, ya. Ulama ini namanya namanya Abu Ja'far Al-Mansur. Namanya Imam Ats-Tsauri. Imam Ats-Tsauri. Suatu kesempatan, jadi yang menceritakan kepada kita ini Tsauri. Ulama yang dimaksud ini namanya Asma'i. Asma'i ini salah seorang ulama penyair juga ini, ya termasuk sastrawan juga. Pada suatu kesempatan, dia ini keluar dari Mekah menuju Taif. Mekah ini kan panas, ya. Sementara Taif Taif itu kondisinya lebih lebih sejuk. Ya mungkin kira-kira kayak orang Depok yang menuju ke puncak gitulah kira-kira ya. Meskipun puncak nggak sesejuk dulu gitu. Nah, di tengah perjalanan dia ketemu sama orang Badui. Ya. Orang Badui kemudian ditanya sama ulama kita ini, Asma'i ini, kemudian kayak, mau kemana kamu wahai Hisana? Nah, saya mau ke Mekah katanya. Kata ulama tadi mengatakan, saya aja menghindari Mekah supaya nggak kena terik matahari. Kok malah justru kamu ini menuju Mekah katanya. Kata orang Badui tadi justru mengatakan, saya justru lari dari panas katanya. Bayangin. Artinya ada sebagian orang yang lari dari kewajiban yang semestinya dengan mengambil rusuh-rusuh, keringanan-keringanan. Sama seperti larinya seorang ulama Asma'i ini pergi daripada Mekah untuk menghindari terik panas. Tapi sebagian orang lain justru menikmati, mohon maaf. Sebagian orang lagi justru menikmati karena ketinggian hati dan ketinggian spiritualnya tadi itu, kesusahan-kesusahan. Sama seperti seorang Badui ini yang justru dia pergi ke Mekah untuk mendapatkan keutamaan panas ketika berpuasa. Kan? Ini kan yang menentukan, kata Ayanda tadi kan keimanan ya. Keimanan itulah yang menentukan. Ya. Apalagi pahala seseorang itu ditentukan pada sejauh mana dia kepayahan melakukan sesuatu. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Jadi pahala itu sesuai dengan kadar kesulitannya. Nah, dengan demikian saya memang sepakat bahwa tidak semua persoalan hukum itu selesai dengan logika, ya. Tidak semua persoalan agama ini juga selesai dengan fikih, tetapi ada, kalau kata Kiai Saifuddin kan, tapi ada tasawufnya. Ada tasawufnya. Tidak semua selesai dengan persoalan hukum fikih, tetapi ada tasawufnya, ada akhlaknya, ada etikanya gitu ya.
Meskipun misalkan sholat di tengah jalan, itu sah secara fikih. Tapi kan secara etika nanti nggak mengganggu orang lain, gitu ya kira-kira ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ada lagi tambahan Pak Taufik? Cukup? Sementara cukup dulu. Cukup ya. Sepakat dengan Ustaz, sepakat Nah, sekali. silakan yang lain, Bapak, Ibu. Memang pertanyaan Pak Taufik, pertanyaan Pak Sasongko, pertanyaan Pak Profesor Nahrawi luar biasa, dan luar biasa pula yang menjawab. Kelas berat ini, kayak saya diuji. Saya susah Pak Kiai, saya susah. Tapi bagi Anda mudah kayaknya. Tapi memang Pak Taufik tadi ingin merubah mindset ya. Mindset itu bagaimana kita mindset yang ada ini, kata beliau tadi tidak ada Islam itu radikal atau keras ya. Tapi manusianya barangkali seperti itu ya. Nah, jadi jangan dikaitkan dengan masalah agamanya. Barangkali kita harus merubah mindset itu barangkali. Ya sesuai lah dengan Pak Taufik, beliau ini juga dosen filsafat Pak Kiai, dosen terbang. Iya, berarti kan ini memang dosen ngetes mahasiswa ini. Juga ada Pak Nahrawi, dosen di Universitas Indonesia, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Ekonomi Syariah lagi, dan insya Allah mudah-mudahan akan menjadi calon rektor ini. Kita doakan bersama Pak Kiai. Ya. Amin. Lagi ada Pak Habib Abdullah Al-Haddad. Mana suaranya ini? Ini juga calon dubes kita ini. Amin. Mana beliau? Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Amin. Oke, karena ditunjuk, bismillah. Habis. Terima kasih. Saya tadi nggak mau dipanggil Kiai, saya panggil Ustadz saja. Maaf. Ustadz Khairon, jadi tadi disampaikan mungkin banyak yang berkaitan dari awal itu tentang hukum-hukum puasa. Nah, kami minta sedikit boleh, sedang atau banyak nggak apa-apa. Ya kira-kira puasa itu tadi kan kalau misalnya kita buka nanti ganti kan ya, perjalanan ganti dan seterusnya. Bicaranya tentang hukum. Mohon diberikan tambahan penjelasan tentang sebetulnya makna hikmah yang lebih mendalam daripada ibadah puasa yang diperintahkan oleh Allah SWT itu apa ya Ustaz? Apakah hanya sekedar kita menggugurkan kewajiban saja sudah nanti dapat pahala, hanya itu saja, atau justru ada yang jauh lebih besar dari itu? Makasih Ustaz, itu aja. Baik, terima kasih. Ini satu pertemuan lagi ini. Baik, kita akan mulai Pak sesuai dengan arahan Bapak dari ungkapan yang pertama iman. Ya, artinya secara tasawufnya tadi sudah sempat saya menyebut ya, puasa ini diperuntukkan kepada orang yang beriman. Kita ini Pak, kita ini kalau seandainya kita ini nggak makan gara-gara memang di rumah kita nggak ada apa-apa, memang kan nggak ada pilihan, Pak. Tapi ketika di kulkas kita ini ada macam-macam fresh orange, ada martabak, ada gulai kambing, ada. Dan kita juga memungkinkan untuk makan, tapi kita nggak makan. Maka motivasi apa kecuali itu motivasi keimanan? Nah, nilai tasawufnya di situ. Sehingga tadi saya sempat menyebut, jangankan kok yang haram, jangankan kok yang tidak halal, jangankan kok mencarinya dengan yang zalim, yang punya kita, yang halal, yang boleh, itu nggak kita akses, nggak kita nikmati kecuali waktunya. Dan ini karakter orang beriman. Ya? Dan ini karakter orang beriman. Yang kedua, ada kisah ketika pasukan Umar bin Khattab ini berhadapan dengan pasukan Persia, perang Qadisiyah di Syam, maka menanglah pasukannya Umar bin Khattab melawan pasukan Persia. Sebagai sebuah kemestian, pasti kalau peperangan yang menang itu, pasti yang menang akan melakukan penguasaan semuanya, termasuk harta rampasan perangnya. Begitu juga pada ketika itu. Beberapa pasukan oleh Umar bin Khattab ini diminta untuk membawa harta rampasan perang ke ibu kota, ke Madinah. Maka semua harta perhiasan,
emas, seterusnya, perak, semuanya ya, barang-barang mewah itu diangkut ke Mekah dengan menggunakan onta, kuda, ditaruh di masing-masing punggung itu. Perjalanan daripada Syam, Palestina, Jordania, kemudian Syria dan Lebanon menuju ke Madinah itu beribu-ribu mil, jauh. Dan ternyata kendaraannya cuma menggunakan onta dan kuda. Tentu nggak mudah itu. Dan melewati jalan yang berbukit, bercadas, melewati gurun Sahara. Hebatnya Bapak, yang ini bukan soal fikih ya. Harta rampasan yang didapat tadi itu ketika sampai ke Madinah tidak ada satu giwang pun, tidak ada satu giwang pun yang hilang. Pertanyaan saya, orang-orang pasukan yang modelnya kayak begitu, itu terbuat dari apa? Ya, terbuat dari apa? Bagaimana mereka itu dididik? Padahal dalam bayangan saya, Pak, perjalanan dari Syam menuju Madinah itu perjalanan yang jauh. Dengan kendaraan yang seadanya pada ketika itu melalui jalur maut itu. Kalau seandainya mereka bersekongkol, kemudian nyampe ke Madinah lapor kepada Tuan Khalifah, wahai Umar bin Khattab, ketika kami melewati sebuah kampung, sebuah perbatasan, terjadi angin taupan yang sangat kuat, sehingga kuda, unta terperosok, jatuh. Karena jatuh maka apapun yang ada di atas punggung unta jatuh berceceran. Maka kami pasukan mengambil satu persatu, memungut satu persatu. Saya masukkan ke dalam tempat perhiasan rampasan perang. Dan ternyata ada beberapa giwang, ada beberapa emas yang tidak kami temukan. Kira-kira Pak, kalau Umar mendapatkan pernyataan seperti itu, Umar kira-kira akan memaklumi apa enggak? Pasti akan memaklumi. Bagaimana enggak? Perjalanan jauh, dan Sahara, kemudian padang pasir yang seperti itu, ada angin topan, pasti bisa lah, pasti difahami. Tetapi itu enggak terjadi. Pertanyaan saya, inilah sesungguhnya yang dikehendaki daripada puasa. Makanya Allah menyebut ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Dan siam itu sendiri secara bahasanya artinya al-imsaku. Menahan. Menahan apa ya? Tadi yang halal yang enggak dimakan. Yang halal enggak diminum. Yang halal enggak digauli pasangannya. Kapan? Nunggu waktunya yang tepat. Para pasukan tadi itu pada akhirnya pasti mendapat harta rampasan perang. Karena rampasan perang itu pasti akan dibagi-bagi kepada orang yang terlibat di dalam peperangan. Nah, meskipun mereka punya hak, kan bisa saja dia milih yang ini dulu lah bagian saya. Sama seperti para panitia korban itu kan, biasanya kalau korban kan sudah ngetek sendiri-sendiri, so pengen ini. Emang itu punya dia kan cuma sekedar membantu kan gitu. Nah, itu siam. Nah, ungkapan kutiba sendiri itu juga karakter. Kita kalau puasa tuh berhati-hati, ya renang saja takut ada air masuk ke dalam telinga sehingga jadi batal. Sampai sebegitunya. Padahal ulama tidak ada yang mengatakan renang itu batal. Tidak ada yang mengatakan renang batal. Tapi kita sampai sebegitunya kita hati-hati. Nah, maka kalau puasa bisa mendesain, menciptakan kita sampai seperti itunya, maka harapannya di luar bulan Ramadan kita juga bisa begitu. Hati-hati mencari rezeki, hati-hati mencari proyek, nggak mudah melakukan lobby yang tidak sesuai dengan semestinya. Itu prinsip-prinsip keimanan, dan itu yang dikehendaki dari puasa. Sehingga ketika iman dipegang, kemudian karakter puasa dipegang, kemampuan mengendalikan diri, hawa nafsu itu juga dipegang, maka akan menjadi la'alakum tattaqun. Itu Pak Habib, barangkali yang bisa sampaikan. Habib Alwi, terima kasih. Syukur. Kayaknya cukup Pak ya, udah lama betul ini. Baik Pak Ustadz, dengan jawaban apa yang telah disampaikan tadi, besok disertasi Anda lulus. Ya. Amin.
Karena yang bertanya ini adalah mantan Direktur Politeknik Negeri Jakarta. Amin ya Rob, Untuk amin. kita semua, ya. Masya Allah. Juga terima kasih Pak Taufik, terima kasih Pak Hasri, selaku mantan Ketua DKM kita. Ada Pak Anton, ada Pak Joko Surono, Pak Taufik Effendi ini juga adalah orang tua kita dan merupakan pembina di masjid kita. Beliau mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Alhamdulillah sampai saat ini masih berkhidmat demi bangsa dan negara. Juga yang lainnya, wah ini kalau terus-terusan begini nggak terasa azan ya Ustaz, azan maghrib. Jadi jadi nggak lelah ya. Yang Pak Menteri tadi itu Pak Taufik ya? Betul. Yang di ATR ya? Pendayagunaan aparatur negara. Saya ini Pak rutin di Selasa pekan keempat Pak di ATR Pak, Singamaraja. Alhamdulillah. Masjidnya baru kan, masjidnya baru. Iya. Baik. Ustadz dosen di UIN zaman SBY. Syarif Hidayatullah, Ustadz. Iya. Bagaimana Pak Habib? Antum ngajar di UIN Syarif Hidayatullah? Enggak Pak, saya di Muhammadiyah Jakarta. Oh, Muhammadiyah. Oke, ya. Ya, sebenarnya ingin kita terus berbincang-bincang, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Dan ternyata baru 5 ayat saja sudah 2 jam ini mengenai ayat hukum. Belum lagi hukum-hukum yang lain ini barangkali. Ini karena sesuai dengan bulan puasa saja yang beliau ungkapkan. Padahal ratusan hukum yang ada di Al-Quran dan barangkali semua itu akan bisa menjawab tantangan-tantangan kita ke depan dengan uraian yang sangat logis, sangat gampang dicerna. Baik, barangkali kepada Ketua DKM, sepatah dua patah untuk menyampaikan sambutannya. Terima kasih terutama kepada Ustadz Muhammad Khairin Suwaji yang telah memaparkan tausiahnya pada pagi hari ini dengan jelas, gamblang, dan sangat menarik. Saya kira buat semuanya, moga-moga para partisipan yang hadir pada hari ini mendapatkan dan juga terutama saya mendapatkan faedah yang sangat besar sehingga kita dalam menjalankan puasa ini menjadi lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Pak Ustadz yang untuk ini dan semoga lain waktu kita masih bisa bergabung lagi. Amin. Karena ini terus terang saya mencatat ini Ustadz Muhammad Khairin Suwaji ini perlu kita tap bahwa untuk kajian-kajian kita yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz silakan closing statement-nya sekaligus nanti dilanjutkan dengan doa. Baik, terima kasih. Di akhir ini saya ingin menyampaikan terima kasih dan juga bermohon maaf apabila dalam penyampaian tadi ada hal-hal yang tidak tepat. Dan kalau seandainya ada kebaikan, mudah-mudahan kebaikannya bukan hanya sekedar bermanfaat bagi Bapak-Bapak, tapi juga saya bisa mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan dari semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, sampai akhir bulan Ramadan sehat dan bisa melaksanakan ibadah secara maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma afina wa'fu anna warḍu anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'alna minal ladzina idza jahilu ta'allamu wa idza ta'allamu alimu wa idza 'alimu 'amalu wa idza 'amalu akhlasu liwajhikal karim.
mukramin. Allahumma akrimna bisyam, Allahumma akrimna bil Qur'an. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat tasliman katsira walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Dengan doa tadi maka berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada segenap hadirin, segenap peserta yang telah bergabung, yang tidak saya sampaikan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat. Insya Allah kita akan bertemu kembali dalam pengajian yang akan datang yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ketua Bidang Peribadatan, yaitu Bapak Haji Anton Cahyo Raharjo. Terima kasih kepada semuanya, baik yang tinggal di Pesona, baik jemaah Masjid Al-Fauzin, maupun yang tinggal di luar Pesona, seperti di Bandung, di Juanda, dan lain sebagainya. Terima kasih semuanya. Wal-afu minkum, wallahul muwaffiq li aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.